nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa memuja dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, melimpahkan karunia-Nya, sehingga hari Jumat yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama untuk melaksanakannya. Jemaah Jumat yang berbahagia, salam dan selawat senantiasa kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan sebagai suri teladan dalam mengarungi lautan hidup ini menuju akhirat kelak insyaallah. Jamaah Jumat yang berbahagia, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya. Nikmat itu tidak bisa dihitung, termasuk nikmat mata yang ada di kepala kita, nikmat hati yang ada di dalam dada kita, dan nikmat telinga yang juga terletak di kepala kita. Seperti yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yasma'una biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum azabun la yubsiruna biha. Bahwa neraka itu akan diisi dengan 3 golongan, 3 kategori. Neraka itu akan diisi oleh jin dan manusia dengan 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang punya mata tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga adalah mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga ada manfaatnya, terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Sebelum itu mari kita membaca doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Baik, sudah. Alhamdulillah, mungkin sudah terbiasa ya. Alhamdulillah, tinggal tekanan di awalnya. Tekanan di awal khutbah Jumat itu agak beda dengan ceramah biasa. Tapi bagus kita punya alur dari pelan naik, ya. Jadi ritmenya sudah pas, cuman salamnya perlu ditambah. Ya. Oke, selanjutnya silahkan dipanggil. Secara umum sudah bisa, ya, insya Allah. Selanjutnya, insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini pada adik saudara kita Ustaz Mustaqim. Kepada adik saudara kita Ustaz Mustaqim Nur, dipersilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahdatsal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Jumat yang dimuliakan, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan tak lupa pula salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, bagi sebagian muslim di negeri ini ataupun di negeri Islam lainnya, bulan Muharram diyakini sebagai bulan yang sakral, angker, keramat dan bulan panas, sehingga pantang bagi mereka untuk melakukan acara-acara seperti pernikahan, masuk rumah dan membeli kendaraan baru. Tapi ada juga di antara mereka yang melakukan hal-hal atau ritual-ritual yang menurut mereka dapat mendatangkan manfaat berupa berkah, keselamatan atau terhindar dari bahaya. Seperti membeli peralatan rumah tangga seperti ember, timbang dan sebagainya, membuat bubur asyura, membuat sesajian untuk dibawa ke tempat-tempat yang dikeramatkan, yang semua ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan atau jalan menuju kesyirikan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat selain Allah. Sebagian besar umat Islam meyakini ataupun melakukan hal-hal itu dilandasi ketidaktahuan atau hanya ikut-ikutan, padahal Allah melarang kita untuk mengikuti atau melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu di atasnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat. Dalam pandangan Islam, bulan Muharram bukanlah bulan keramat atau panas, karena Islam tidak mempercayai waktu-waktu buruk. Ketika kita meyakini akan hal itu, maka sungguh kita telah mencela akan waktu yang diciptakan oleh Allah. Bahkan dalam Islam, bulan Muharram dijadikan sebagai bulan yang mulia, sebagai salah satu dari 4 bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maka wajib bagi kita seorang muslim untuk banyak-banyak beramal dalam bulan-bulan tersebut. Dalam bulan Muharram kita juga diperintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Namun di sini kita diperintahkan untuk menyelisihi
orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Maka wajib bagi kita seorang muslim untuk memuliakan bulan tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfiruni wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Jadi jangan didahulukan kebiasaan masyarakatnya dulu. Nanti karena itu langsung yang pertama mereka dengar. Sama dengan ketika ada perayaan bid'ah atau hal-hal yang sifatnya bid'ah, jangan kita langsung sebutkan bid'ahnya. Jadi kita sebutkan lawannya dulu, kita sebutkan sunnah. Misalnya menceritakan tentang Muharram, kita jelaskan kita ini berada di bulan yang sangat mulia, bulan Muharram, sunnah-sunnahnya apa semua, ya, supaya tidak terlalu menyinggung. Adapun beberapa bentuk-bentuk pelaksanaan yang tidak terkait dengan bulan Muharram, seperti keyakinan bahwa Muharram adalah bulan yang tidak berberkah, justru menyalahi aturan tentang bulan Muharram itu. Ya, jadi justru kebaikan-kebaikan yang bisa dilaksanakan di dalamnya, apapun, ya, kita sebutkan contoh-contohnya. Dengan sendirinya orang akan paham bahwa oh ini sunnahnya, yang berarti yang lain itu tidak masalah, gitu ya. Nah, tapi caramu sudah bagus, diangkat realitas. Ya, cuman kalau di depan masyarakat harus lebih hati-hati. Kecuali itu masjid markas kita, tidak masalah. Bisa paham ya? Caramu sudah bagus, alur pembawaannya juga sudah mulai bagus. Ya. Insyaallah. Fadhal. Bapak Ustaz Irfan Mahdatuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmatnya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, melainkan semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di bulan-bulan yang diutamakan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu adalah bulan Muharram, di antara bulan-bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan kaum muslimin hari ini lupa akan penanggalan Hijriah, penanggalannya sendiri sebagai Islam. Yang banyak kaum muslimin kenal penanggalan Masehi, Januari, Februari sampai Desember. Itu yang kita kenal, itu yang kita hafal. Tetapi bulan-bulan Hijriah kita tidak kenal. Padahal di setiap bulannya ada sejarah, ada keutamaan, ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terkhusus pada kesempatan kali ini adalah bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriah,
di mana bulan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini memiliki keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 36. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kita menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manakah yang disebut dengan bulan haram. Sebagaimana riwayat dari Imam Muslim datang dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, as-sanatu 12 syahran, dalam setahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathatul mutalawiyah, 3 yang bergandengan, 3 yang berentetan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Rajab mudarul ladzi baina Jumad wa Sya'ban. Adapun bulan Rajab dia berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Syawal. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan kepada kita supaya kita tidak menzalimi diri-diri kita di bulan haram. Kenapa hadirin berbahagia? Kesimpulannya bahwa semua bulan-bulan yang lain itu dilarang untuk berbuat dosa dan maksiat. Tetapi ada penekanan terkhusus dalam bulan haram, kita dilarang. Ya, semaksimal mungkin kita tidak bermaksiat. Karena orang-orang yang melakukan maksiat di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang melakukan amalan saleh di bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Intinya begitu. Kita tidak sebut ayatnya. Kita hanya mengambil pelajaran. Ya, yang kesimpulannya bahwa jadi hukumnya yang kita sebutkan, bukan terjemahannya. Tapi kalau lafaz tidak boleh, kalau hadis boleh, atau seperti firman atau seperti disebutkan dalam hadis Nabi yang kita tidak terlalu hafal tapi meriwayatkan dengan makna, au kama qala Nabi SAW, itu boleh ya. Tapi kalau ayat Al-Quran ragu-ragu, kita bisa sebutkan secara umum. Misalnya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan permasalahan ini, yang kesimpulannya bahwa begitu pentingnya dan begitu utamanya di bulan Muharram ini, karena termasuk bulan yang sangat dimuliakan. Ya, Pak. Kalimat hari ini adalah Bapak Ustaz Tauhid Abdurrahman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna fihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa huwa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa asbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimakumullah, di hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan kita ini akan bisa meningkat terus dengan salah satu cara adalah dengan amalan-amalan soleh. Salah satu amalan soleh yang sebetulnya mudah dan banyak ditinggalkan oleh umat Islam sekarang ini adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi dalam Al-Quran sebetulnya Allah berbicara sama kita, Allah memberi peringatan sama kita, Allah melarang kita pada hal-hal yang tentunya akan menjelekkan kita dan menyuruh kepada hal-hal yang membuat kita baik. Pernah selama saya rapat dengan teman-teman, biasa kalau kita kerja di laptop, ibu datang dengar musik, tapi begitu saya putar Al-Quran, apa bilang teman? Biasa panggil bes rapat ini jangan diputar. Jadi ternyata ada pergeseran bahwa musik lebih disukai diputar daripada kita mendengar Al-Quran. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, apakah kita sudah mulai suka atau kita malah membenci dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita duduk-duduk di bawah pohon waktu santai, apakah kita malu membaca Al-Quran? Mari kita tanya pada diri kita sendiri. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah yang istimewa. Tetapi ingat, dalam membaca Al-Quran kita harus paham maknanya. Karena banyak orang membaca Al-Quran hanya sebatas di kerongkongan tanpa mengetahui maknanya. Al-Quran bukan mantra, ya. Al-Quran bukan dibacakan untuk orang mati, karena orang mati tidak ada gunanya lagi, sudah terputus amalannya. Maka Al-Quran ini berfungsi untuk orang-orang yang hidup, tapi perlu dipahami maknanya juga harus kita tahu. Tidak mahal kita beli buku tafsir Al-Quran, hanya sekitar 70.000 kita sudah bisa dapat. Jadi kami mengajak pada hadirin Jumat sekalian yang berbahagia ini, marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran, karena pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran Allah menantang pada semua manusia. Mari kita lihat ya. Karena di sini Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ini petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Apakah kita mau jadi orang muttaqin? Ya petunjuknya adalah Al-Quran. Dan Allah menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi surah. Jadi barang siapa yang bisa membuat surat semisal Al-Quran, ditantang. Orang-orang Arab, orang-orang dari luar Arab semua ahli, ditantang. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuat yang semisal satu surat saja, tidak bisa. Bahkan sebetulnya banyak celah kalau mau diperhatikan. Salah satunya contoh adalah surat Al-Lahab. Al-Lahab ini menunjukkan bahwa Abu Lahab ini akan masuk neraka. Tapi Nabi selalu mengajak Abu Lahab untuk masuk Islam. 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, Al-Lahab ini turun. Sebetulnya kalau mau Al-Quran ini
digagalkan atau tidak valid lagi datanya, kalau Abu Lahab masuk Islam, sudah Al-Quran sudah tidak otentik lagi, sudah tidak sesuai lagi. Tapi 10 tahun Abu Lahab tidak bisa. Bahkan disebutkan juga dalam Al-Quran, bikinlah tangga ke langit, bikinlah lubang ke dalam bumi. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa bikin tangga ke langit dan lubang tembus ke bumi, sampai bagian bumi yang paling tembus lagi sampai berlubang ya. Sampai sekarang tidak ada. Jadi tidak ada keraguan lagi. Marilah kita mencintai Al-Quran dengan hati yang teramat dalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'u enggak hafal. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Ya, si kampung kita cuman saya sudah hilang jawabannya. Baik, pembawaan materi sudah bagus, komunikasi sudah bagus ya, tinggal bermantap. Kalau banyak latihan insya Allah bisa menjadi khatib ya yang terkenal insya Allah. Amin. Fadal, yang lain. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam hari ini adalah Bapak Ustaz Hadi Prasetyo. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Yang dimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Jika ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Karena memang begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Yang mana pengen direken-reken nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak boleh direken karena begitu banyak yang diberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang diberikan kepada kita semua yaitu nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berbarakah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat yang tentunya secara berjamaah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat ini insyaallah kami akan membahas tentang salat berjamaah, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya salat berjamaah itu
lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri. Tetapi pada masa kini, pada masa sekarang ini, banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat berjamaah. Kalaulah saja seorang pedagang itu tidak mau untung sedikit, padahal untung banyak. Tidak mau, tidak ada pedagang pasang sikit keuntunganku. Tentunya kalau orang pedagang yang cerdas, tentunya memiliki keuntungan yang begitu banyak. Itu persoalan dunia. Bagaimana menjadi pertanyaan? Bagaimana persoalan akhirat kita? Apakah kita tidak mau pahala yang besar? Kalau ada pahala yang besar, kenapa mesti kita memilih pahala yang sedikit? Kalau ada salat berjamaah yang utamanya 27 derajat, kenapa kita mau salat sendiri-sendiri di rumah? Bahkan saking pentingnya salat berjamaah pada zamannya Rasulullah, orang yang tidak ke masjid untuk salat berjamaah, Rasulullah hendak membakar rumah jamaah yang tidak salat di masjid. Itu karena bukan Rasulullah membenci umatnya, tetapi dia mencintai, karena dalam salat berjamaah begitu banyak keutamaan. Dan insya Allah pada kesempatan ini hanya beberapa keutamaan saya yang bisa saya sampaikan, karena kalau kita mau menyampaikan keutamaan salat berjamaah maka begitu banyak. Kalau satu hari kita mau menjelaskan keutamaan salat berjamaah tidak cukup. Kemudian adapun keutamaan salah satunya yaitu dilindungi atau dinaungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ada 7 orang yang dilindungi atau dinaungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan salah satunya itu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, pemuda atau laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, pemuda. Ini dikhususkan untuk pemuda. Tapi pada zaman sekarang ini terbalik. Orang tua yang senang salat berjamaah. Anak muda di mana? Di perapatan. Melihat-lihat orang yang jalan-jalan di jalan raya, melihat banyak sekali kemaksiatan yang dia lakukan pada zaman sekarang ini para pemuda, yang seharusnya dialah sebagai contoh. Ya, demikian yang saya sampaikan. Dan sekali lagi satu kisah Ustaz. Kisah ini kisah nyata yang saya alami. Ini insya Allah bisa memotivasi kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Pernah sewaktu saya KKN di Bulukumba, saya ketemu jamaah yang sudah sangat tua. Saya sering bicara sama orang tua itu. Pada hari itu orang tua ini tidak ada. Ya, anak KKN ini mencarinya di mana ini.